kembali lagi di Youth Reviews Podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di masa pandemi. Sebelum lebih lanjut kita membahas kesehatan mental, aku mau ngasih tahu dulu nih apa itu Youth Reviews. Reviews itu adalah singkatan dari Restoration for Youth Generation yang merupakan suatu komunitas di bawah naungan Agape Church Samarinda untuk menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk berkumpul bersama, beribadah dan memuji Tuhan. Nah, untuk informasi selanjutnya aku akan kasih tahu di akhir video. Jadi kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, nggak lama-lama lagi, aku di sini nggak sendiri. Aku udah ditemanin kakak yang kece banget nih. Halo Kak Feby. Hai. Gimana nih kabarnya Kak Feby? Puji Tuhan baik. Baik, puji Tuhan. Nih Kak Feby sekarang nih kegiatannya apa aja sih? Kegiatan aku sehari-hari lagi sibuk dinas aja sama parenting dan mengisi waktu-waktu aku tiap minggunya, kadang-kadang pelayanan, kadang-kadang spend time sama keluarga. Wow. Di tengah kesibukan Kak Feby masih mau sharing nih sama kita. Nah, kan ini pandemi udah 2 tahun nih ya. Lama gitu. 2 tahun juga kalau dipikir-pikir kita udah 2 tahun di rumah aja, ya kan? Nah, kadang kalau udah lama di rumah tuh kita tuh stres, depresi, udah kan kuliah online, sekolah online, kadang ada juga nih kerja online ya. Nah, kakak pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu gitu kayak stres, depresi yang kadang mengganggu lah, ibaratnya mengganggu mental kita. Pernah nggak kakak ngerasainnya? Kalau pernah pasti pernah ya, apalagi di awal-awal COVID, gelombang pertama, gelombang kedua yang Delta itu. Aku sempat ngalamin stres, semua orang pasti ngalamin karena memang kita sempat kuliah online ya, kuliah dari rumah, kerja dari rumah, jadi semuanya serba di rumah. Yang kita kerjakan itu sama seperti yang ada di perkuliahan, sama ada yang seperti di kantor, tapi bedanya kita kerjakan di rumah. Nah sayangnya yang bikin kadang-kadang aku itu ngerasa suntuk, bahkan stres itu yaitu karena masa pandemi kita nggak bisa keluar. Bisa keluar, cuman takut gitu kan. Aku mau keluar tapi takut. Mau di rumah pun kayaknya udah mentok banget. Ya karena memang awal-awalnya have fun ya. Oh iya lockdown bisa masak di rumah. Akhirnya hari-hari masak udah bosen. Hari-hari kerjaan rumah gitu kan. Ya udah kita akhirnya memang butuh untuk keluar rumah melihat suasana luar. Yang akhirnya ya pasti bikin suntuk, bikin stres kayak gitu. Wah, iya sih kadang kalau kita kerjaannya itu aja, nah, itu pasti bikin stres nih. Nah, kan kakak tadi bilang kakak lagi dinas nih, lagi kerja. Nah, di tempat kerja itu udah ada ini nggak perubahan setelah pandemi dan sebelum pandemi? Apa aja nih perubahan yang kakak alami gitu selama bekerja? Sebelumnya untuk kita ketahui bersama ya, kalau posisi aku sekarang belum bekerja, tapi aku sedang lanjut ambil profesi nurse, hitungannya ini masih dinas, belum kerja, cuman memang full di lapangan, entah di rumah sakit, di klinik, puskesmas, aku lagi di rolling pindah-pindah gitu kan. Dan memang perubahannya sangat signifikan. Yang pertama itu kalau misalnya di rumah sakit ya, selama masa pandemi yaitu pasti kita wajib 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan di rumah sakit itu terutama untuk pengunjung pasien itu sangat-sangat dibatasi, maksimal hanya 1 orang saja. Dan jam besuk ditiadakan. Lalu untuk di lingkungan satu tim teman-teman dinas itu sendiri yaitu kami nggak berani dekat-dekat, rajin aja cuci tangan gitu. Dan kalau ngomong ya jaga jarak lah, jangan dekat-dekat dulu. Jangan dekat aku ya. Ya. Kita kan nggak tahu ya. Iya, kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya, takut-takut pulang positif. Iya. Iya, gitu. Iya memang sih sekarang kan, apalagi kalau mau masuk suatu tempat ya harus scan, harus punya ini ya scan gitu. Wah, memang sih setelah pandemi memang banyak perubahan ya. Nah, gimana nih kakak untuk menjaga kesehatan kakak di masa pandemi? Ya khususnya kesehatan mental lah, karena kita kan lagi bicara tentang kesehatan mental. Nih gimana nih caranya kakak?
Kalau yang pertama untuk menjaga kesehatan ya itu tadi 3M dulu. Yang pertama sih 3M karena pada intinya pandemi itu kan yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin ya 3M itu. Lalu untuk pendukungnya ya kita rajin-rajin minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kurang-kurangin jajan di luar. Kalau nggak pengen banget ditahan-tahan dulu. Kalau bisa bikin di rumah aja lah, masak sama bikin minuman-minuman gitu ya, nggak usah dibeli di luar dulu. Terus kalau misalnya kesehatan mental, memang kalau kesehatan mental ini berbicara tentang pribadi masing-masing ya. Kalau tips dari aku, lewat apa yang sudah aku lalui selama 2 tahun pandemi terakhir ini, apa ya? Yang pertama menerima dulu, kita harus nerima memang pandemi ini ada, bukan ngadi-ngadi gitu kan. Pandemi ini memang ada, bukan ngadi-ngadi gitu kan. Terus kalau kita nerima tapi kita nggak boleh pasrah juga, kita harus ngelawan dari segi fisik maupun mental. Nah, setelah 3M kita harus nerima bahwa oh ya ini lagi masa pandemi, kita harus ngelawan. Yang pertama kita harus siapkan tubuh kita harus sehat, apalagi yang memang tuntutannya memang harus keluar rumah, harus bekerja, harus berdinas gitu kan. Karena nggak sedikit juga yang memang pekerja-pekerja ini, karyawan-karyawan ini yang harus keluar rumah gitu kan, nggak bisa work from home. Sama kayak seperti suami aku di rumah, itu dia nggak kerja dari rumah, dia memang harus tetap kerja di tempat kerja gitu kan. Harus ngelawan. Terus itu makan makanan yang bergizi ya. Sama yang ketiga itu berserah tapi bukan pasrah ya, berserah sama pasrah beda. Berserah artinya gini, kita sudah melakukan yang terbaik, kita udah 3M, kita udah makan makanan yang bergizi, udah minum vitamin, udah jaga kesehatan nih, udah prokes ketat. Tapi kita nggak bisa nolak juga, kita nggak bisa pungkiri juga bahwa setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita sudah beriringan dengan si virus ini, bener ya? Kita sudah beriringan dengan si virus ini. Kemanapun kita berada, pun kita cuman ke warung beli apa gitu kan, cuman isi bensin doang gitu, itu mau kemanapun virus itu ada ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Ya itu tadi bilang berserah. Kita sudah melakukan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang sempurnakan, biar Tuhan yang lindungi, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang kasih kesehatan. Aku diingatkan sama satu quotes yaitu let us do our best and let God do the rest, kayak gitu. Wow. Nah, gimana nih? Kan kita udah mulai masa transisi ya, maksudnya masa new normal. Tapi nggak semua orang sudah di luar nih, pasti masih ada yang di rumah. Nah, kakak gimana sih, bisa nggak nih bagi tips and triknya untuk mengisi waktu luang kita di rumah gitu ya, biar kita tuh nggak stres gitu ya? Apa ya? Kalau dari aku sih berdasarkan kehidupan aku sehari-hari aja ya. Karena memang aku hari-hari lagi sibuk dinas aja, dan memang untuk mengisi waktu luang di rumah itu setibanya aku di rumah, aku pasti ketemu sama anakku, ketemu sama suamiku, sama keluargaku. Ya itu memang patut disyukuri karena nggak semua orang bisa kayak aku gitu kan, nggak semua orang bisa saatnya kerja, saatnya dia bisa menikmati sama keluarga, dia menikmati. Nggak semua orang kayak itu. Jadi aku betul-betul bersyukur aja kalau misalnya aku masih bisa dinas, masih bisa spend time sama keluarga aku, itu disyukuri. Kalau mengisi waktu luang ya itu, kalau menurut aku ya karena aku udah punya anak, ya aku banyakin bermain sama anak. Itu juga udah menjadi healing buat aku. Kayak gitu. Oke. Untuk kalau Kak Feby tipsnya adalah bermain dengan anak. Iya, satu lagi. Oh, ada lagi. Sama yaitu kalau pelayanan ya. Pelayanan ini cukup sangat-sangat menjadi obat buat aku. Karena dari pelayanan, dari kita membangun hubungan sama Tuhan, itu otomatis tuh pasti mental kita tuh terjaga, nggak kemana-mana. Pasti kita tahu saat kita pelayanan, saat kita dekat sama Tuhan, kita untuk mental terguncang itu tuh kayaknya kemungkinan sedikit bagi aku. Karena kalau misalnya aku pelayanan, terus aku have fun sama keluargaku, itu aku nggak begitu mempikirin sih bahwa COVID-nya harus dibawa stres, itu enggak. Enjoy aja. Ya memang dulu awal-awal kaget ya. Wah, ini nggak mungkin
akan selama ini gitu ya. Tapi memang kalau kita udah menyerahkan diri ke Tuhan kayak ya udahlah Tuhan pasti Tuhan lindungin itu pasti. Bener. Kalau kita bandel juga Tuhan pasti lihat kan, wah ini anak nih bandel, biar aja dia kena COVID nih gitu. Makanya kita harus beriman dan berhikmat ya. Ya, beriman dan berhikmat, benar itu. Bener kan? Nah, kita beriman aja nggak berhikmat ya udah. Iya, sama aja. Sama aja sih. Oke, thank you ya Kak Feby udah sharing-sharing sama kami, sama teman-teman yang nonton sekarang. Semoga ini bermanfaat ya buat kami. Yes. Ya pasti bermanfaat lah ya. Nah, jadi nih gimana nih kesimpulan dari perbincangan kita tentang kesehatan mental menurut kakak? Ya jadi menurut aku karena pada intinya topik hari ini kan menjaga mental health kita ya, apalagi di kalangan anak-anak muda. Kalau menurut aku ya itu, perbanyak waktu. Yang pertama pasti harus perbanyak waktu dengan Tuhan dulu. Sebelum kamu melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan apa yang harus kita kerjakan, harus diawali dengan berdoa dulu, menyerahkan hari-hari kita tuh kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jaga dari segala virus dan sakit penyakit kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya masih banyak anak-anak muda yang masih banyak di rumah kayak gitu, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang udah banyak ya sosial media yang bisa menjadi tempat kita untuk berbagi berbagi inspirasi buat kita bikin konten-konten gitu kan. Apalagi ya udah banyak lah intinya ya yang bisa untuk menuang kreativitas. Benar banget. Berarti di pandemi ini diajarkan kita supaya banyak berkreasi. Benar banget. Ya kalau dari aku sih sama ya kayak Kak Feby, kita memang harus mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau kita nggak deket ya mungkin kita ya udah uring-uringan gitu. Tuhan nggak akan kuatkan kita gitu. Bahkan bisa depresi loh. Banyak di luar sana orang yang depresi karena nggak tahu mau bikin apa di rumah kayak gitu. Karena yang pertama mereka di PHK gitu kan, kehilangan kerjaan. Terus cari kerjaan juga susah ya karena pandemi itu juga. Jadi akhirnya depresi, di rumah pun mau bikin apa-apa susah karena prinsipnya harus menghemat gitu kan, nggak banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya kalau sekarang tuh kita nikmatin aja sih, itu enjoy. Syukuri, kuncinya memang bersyukur. Bersyukur aja. Kita masih punya waktu spend di rumah atau sekarang udah ada yang kerja di luar ya, berarti untuk menjaga dirinya baik-baik di luar. Yes, benar. Thank you banget Kak Feby udah sharing bareng aku dan teman-teman di rumah. Untuk gimana nih kita menjaga kesehatan mental kita. Tadi ada 3 ya guys, menerima, melawan, dan berserah ya. Itu jadi kalian catat dan kalian ingat supaya kalian bisa melewatin masa pandemi ini dengan mudah. Oke, di awal tadi aku udah ingatin, aku akan kasih informasi tentang kegiatan Youth Reviews. Kegiatan Youth Reviews ada setiap hari Sabtu jam 17.30 di Agape Church Samarinda, Jalan Bukit Alaya. Buat teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, langsung aja datang. Dan kalian pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung DM di Instagram kami yaitu Youth Reviews. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Thank you juga buat Kak Feby. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Shalom. Bye-bye semuanya. Thank you.